Tata tertib debat kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 4 Sopeng periode 2023-2024. 1. Memakai pakaian seragam sekolah SMA Negeri 4 Sopeng. 2. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis diberikan waktu 5 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. 3. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing pasangan kandidat dan pasangan kandidat boleh memberikan tanggapan. 4. Seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. 5. Seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan ketua OSIS. 6. Dilarang membawa senjata tajam. 7. Apabila kandidat pendukung melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Sistem debat kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 4 Sopeng periode 2023-2024. 1. Setiap kandidat menjawab pertanyaan diberikan waktu 5 menit. Pertanyaan ini adalah pertanyaan dari masukan beberapa siswa yang telah kami pilih-pilih untuk dijadikan pertanyaan dalam acara debat Pilketos kali ini. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis diberikan waktu 5 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. Para kandidat saling mengajukan pertanyaan minimal 2 pertanyaan kepada kandidat yang lain. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, melajulah kita kepada sesi pertama. Saya persilakan kepada masing-masing kandidat untuk mencabut 3 nomor pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor urut 1. Pertanyaan pertama. Jika nanti Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan kebetulan sedang ada kegiatan di sekolah, tiba-tiba ada telepon dari rumah untuk memintamu kembali karena sudah sore. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Jika nanti Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan kebetulan sedang ada kegiatan di sekolah, tiba-tiba ada telepon dari rumah untuk memintamu kembali karena sudah sore. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Diberi waktu 3 menit untuk menjawab. Saat 10 detik terakhir, saya minta seluruh audiens untuk bersama-sama menghitung mundur.
Diberikan waktu 2 menit untuk memaparkan jawabannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin menjawab. Pertanyaannya, jika nanti Anda terpilih sebagai ketua OSIS dan kebetulan ada kegiatan sekolah dan ada telepon dari rumah untuk memintamu kembali karena hari sudah sore, apakah yang akan saya lakukan? Saya akan menjelaskan kepada keluarga saya bahwa saya memiliki posisi dan peran penting dalam OSIS, sehingga saya tidak bisa meninggalkan kegiatan OSIS jika tingkat urgensi keluarga masih berada di bawah tingkat OSIS. Insya Allah keluarga akan memahami dan memaklumkan. Untuk kandidat nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Pertanyaan selanjutnya. Deskripsikan dirimu tentang seberapa layak kamu menjadi ketua OSIS. Diberi waktu 3 menit untuk menjawab. Diberi waktu 2 menit untuk memaparkan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Deskripsikan diri Anda sehingga Anda layak menjadi ketua OSIS. Saya memiliki keaktifan dalam berorganisasi. Saya juga memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan saya dapat bergaul dengan baik kepada semua orang sehingga saya dapat diterima dengan baik pula di semua organisasi. Sekian, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Jika Anda tidak menjadi ketua OSIS, bagaimana perasaan Anda? Diberi waktu 2 menit untuk memaparkan jawabannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika saya tidak menjadi ketua OSIS, bagaimana perasaan saya? Saya akan menerima hasil keputusan dengan lapang dada dan tidak akan berkecil hati. Bukan berarti bila saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan keluar dan berhenti dari OSIS atau menyimpan dendam kepada kandidat yang terpilih. Tetapi saya akan tetap fokus dan konsisten menjalankan kewajiban saya sebagai anggota OSIS supaya menjadi contoh dan suri teladan bagi siswa-siswa. Terima kasih. Dipersilakan kandidat nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Baik, saya akan memberikan tanggapan atas jawaban yang dijawab oleh kandidat nomor urut 1. Yang pertama, tadi pada soal kedua. Menurut saya, jawaban yang dikemukakan saudari bagus. Namun, untuk menjadi layak sebagai ketua OSIS, kita harus berani dan lebih percaya diri pada tugas yang diberikan. Dan yang ketiga, harus tetap menjalankan visi sekolah dan tetap menjadi penggerak untuk organisasi yang menuju sekolah yang lebih baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan kandidat nomor urut 2. Pertanyaan pertama. Jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS, nantinya apa motivasi kamu untuk memajukan sekolah ini? Jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS nantinya, apa
motivasi kamu untuk memajukan sekolah ini? Diberi waktu 2 menit untuk memaparkan jawabannya. Baik, pertanyaan tadi yaitu jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, apa motivasi Anda untuk memajukan sekolah? Yaitu saya adalah orang yang bertanggung jawab, adil, bijaksana, dan insya Allah akan membuat perubahan yang positif dan yang besar untuk OSIS, karena pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Terima kasih. Silakan kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Kalau dari Siberuki belok kanan putar begini. Catat itu nah. Baik, izin untuk menyanggah, motivasi yang disampaikan oleh kandidat nomor urut 2 itu bagus. Tetapi bagi saya untuk meningkatkan motivasi Anda itu juga harus berkaitan dengan visi misi Anda. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Menurut Anda, apa hubungan OSIS dengan sekolah? Diberi waktu 3 menit untuk menjawab. Waktu habis. Diberi waktu 2 menit untuk memaparkan jawabannya. Pertanyaan berikutnya yaitu, menurut Anda, apa hubungan OSIS dengan sekolah? OSIS adalah penggerak sekolah yang membantu OSIS adalah penggerak sekolah yang membantu sekolah dalam melaksanakan kegiatan. Dan OSIS juga adalah cerminan untuk siswi untuk menjalankan jenjang pendidikan yang lebih mutu. Jadi OSIS adalah garda terdepan untuk memajukan nama baik sekolah. Terima kasih. Persilakan kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi. Terima kasih. Jadi isi menanggapi OSIS, jawaban yang dipaparkan oleh kandidat nomor urut tadi cukup bagus, tetapi bagi saya OSIS itu adalah organisasi yang menciptakan siswa-siswa yang memiliki kualitas, sehingga dari organisasi itu kita bisa menciptakan siswa yang bisa bergerak untuk memajukan nama baik SMA Negeri 4 Sopeng. Terima kasih. Kandidat nomor 2, apakah menerima tanggapan dari kandidat nomor urut 1? Pertanyaan ketiga. Seberapa pentingkah jabatan ketua OSIS itu bagi dirimu? Diberi waktu 2 menit untuk menjawab. Dari saja.
untuk memaparkan jawabannya. Pertanyaannya itu, seberapa penting jabatan ini bagimu? Jabatan ini bagi saya sangat penting. Dengan diberikan kepada saya menjadi calon kandidat ketua OSIS, maka disinilah kesempatan saya berlatih atau memupuk jiwa-jiwa kepemimpinan untuk bekal masa depan saya. Terima kasih. Dipersilakan kandidat nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Jawaban dari kandidat nomor urut 2 tadi lumayan bagus. Di sini di dalam memimpin suatu organisasi juga diperlukan sebuah kepercayaan diri, sehingga dengan kepercayaan diri itu juga kita bisa meningkatkan skill kita dalam memimpin suatu organisasi. Terima kasih. Kandidat nomor urut 2, apakah menerima tanggapan dari kandidat nomor urut 1? Selanjutnya, untuk sesi kedua yaitu setiap kandidat calon menjawab pertanyaan dari panelis. Diberi waktu 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. Pada sesi ini, panelis memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Kepada Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Buram itu musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua ketua OSIS. Baik, pertanyaannya, akhir-akhir ini kita galakkan kegiatan pembersihan sekolah ya, dalam hal penanggulangan sampah di sekolah. Ada semboyan dari Kabupaten Sopeng, yaitu sampahmu adalah tanggung jawabmu. Pengamatan yang kami ambil dari SMA Negeri 4 Sopeng masih belum mencapai apa yang namanya yang maksimal. Banyak kami dapatkan sampah di laci-laci kelas ya, di laci-laci meja dalam kelas, di perpustakaan. Sepertinya sampah bukan dibuang di tempatnya, tapi disembunyikan. Baik, saya lanjut. Bagaimana Ananda, insya Allah nanti ke depan ketika menjadi ketua OSIS, untuk menjadikan sampah sebagai tanggung jawabmu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada audiens agar tidak membuat keributan. Dipersilakan kandidat nomor urut 2 untuk memaparkan jawaban.
Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh saya. Jadi jawaban saya yaitu akan membantu untuk menyadarkan kesadaran diri bahwa sampah adalah tanggung jawab kita. Maka yang dilakukan pertama adalah menyadarkan bahwa pentingnya kebersihan lingkungan, apalagi untuk sekolah kita ini. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kandidat nomor urut 1? Baik, terima kasih. Jadi, sampah itu memang sering terlihat di lingkungan sekolah kita karena kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Jika kita ingin menyadarkan siswa betapa pentingnya kebersihan itu, maka kita sendiri sebagai pengurus OSIS harus menjadi contoh bagi siswa-siswa yang lain. Jangan kita sebagai pengurus OSIS, malahan kita yang sering membuang sampah sembarangan dan siswa-siswa lain malah mencontoh hal-hal yang tidak baik seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Disilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada Ananda berdua yang berkaitan dengan bimbingan konseling, ya. Kalau Ananda berdua lewat di depan BK, terus menengadah ke kiri, di pintu depan, di atasnya pintu depan ada tertulis PIK Remaja, ya, ada itu. Mungkin Ananda berdua belum terlalu paham apa itu remaja, ya. Pengurus yang lama alhamdulillah cukup mendukung. PIK Remaja itu adalah pusat informasi konseling remaja, ya. Ada itu di depannya BK. Itu kegiatan PIK Remaja itu bukan satu-satunya tugas kita di sekolah, tetapi kita berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Sopeng, sehingga ada pembinaannya itu dari BKKBN, ya. Hanya saja di waktu-waktu yang lalu sering ada semacam lomba, ya, yang dilakukan oleh BKKBN. Kita diminta untuk berpartisipasi, tetapi tidak ada yang ikut, padahal sudah ada yang kita utus, sehingga penilaian BKKBN Kabupaten Sopeng nilai kita agak kurang, ya. Nah sekarang kalau misalnya Ananda berdua nanti salah satunya terpilih, ya, bagaimana mendukung itu? Karena kegiatan PIK Remaja ini saya lihat dari pembimbingnya, dari BKKBN, sering-sering ada pertemuan di luar, ya, ada pembinaan khusus untuk pengurusnya PIK Remaja. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau sekiranya Ananda terpilih nanti salah satunya, bagaimana menyikapi kegiatan-kegiatan BKKB ini, ya. Itu saya kira untuk sementara. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya menyikapi kegiatan PIKR ini? Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya beserta pengurus OSIS yang lain akan membantu dan mendukung kegiatan PIKR ini dengan menumbuhkan karakter yang sifat mulia bagi seluruh siswa, dengan tentunya dengan OSIS yang dapat dijadikan contoh dan suri teladan. Dipersilakan kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban. Baik, bagaimana mendukung atau menyikapi PIK remaja? Yang seharusnya kita lakukan selaku organisasi adalah membantu kegiatan sekolah seperti kegiatan BKKBN ini. Dan disinilah saya selaku pemimpin akan menggerakkan siswa ataupun anggota organisasi OSIS dalam menyadari PIK remaja itu sangat penting untuk kita. Terima kasih. Dari jawaban para calon ketua OSIS, disilakan kepada panelis yang memberikan pertanyaan untuk menanggapi jawaban dari para calon ketua OSIS. Apakah ada tanggapan dari kandidat nomor urut 1? Diberi waktu 5 menit untuk menanggapi jawaban dari masing-masing kandidat. Tinggal lo dokumentasi. Baik, terima kasih. Kegiatan PIKR ini memang cukup penting, tetapi kita sebagai organisasi OSIS juga harus sadar bahwa kegiatan ini juga memang penting untuk semuanya. Jangan hanya kita mencontohkan pada siswa, tetapi kita tidak memberikan contohnya. Terima kasih. Dipersilakan kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban kandidat nomor urut 1. Baik, saya akan menanggapi. Kita harusnya menjadi penggerak dalam suatu kegiatan karena kita adalah suatu organisasi yang diutus oleh sekolah. Maka kita harus mensupport segala kegiatan yang membawa nama baik sekolah atau membawa nama baik sekolah untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan lain? Selanjutnya, pertanyaan ketiga kepada Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu kepada dua panelis dan calon ketua OSIS.
Adik-adik sekalian, sebagai calon anggota OSIS, calon ketua OSIS, kita tahu bahwa agama itu adalah pedoman hidup seseorang, dan agama tidak bisa dilepas dari suatu organisasi. Contohnya Indonesia ini mengakui bahwa agama itu hal yang penting, makanya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, jika kalian salah satu di antara kalian terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana menanamkan nilai-nilai agama di hati teman-teman kalian di SMA Negeri 20, SMA Negeri 4 Sopeng? Langkah yang konkret apa yang Anda wujudkan sebagai sinergitas antara OSIS bidang keagamaan, rohis, pembina dan sekolah, bagaimana? Sekian, terima kasih. Diberi waktu 2 menit untuk menjawab. Kenapa kita tidak multinasional? Diharapkan kepada audiens agar tidak membuat keributan. Dipersilakan kandidat nomor 2 untuk memaparkan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang ditanyakan bagaimana menanamkan nilai-nilai agama di hati siswa-siswi. Seperti misi saya Pak, visi misi saya tadi salah satunya membantu ekstrakurikuler, yang di salah satunya ekstrakurikuler itu tercipta adanya rohis, ekstrakurikuler rohis. Kita harus lebih mensupport atau mengutamakan segala bidang atau segala aspek yang dilakukan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Dipersilakan kandidat nomor urut 1 untuk memaparkan jawaban. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada siswa-siswi SMA Negeri 4 Sopeng? Jika saya terpilih menjadi ketos, melalui program kerja OSIS yang saya rancang, saya akan menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya agama bagi siswa-siswi dengan cara mengajak seluruh siswa beragama muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola masjid, serta mengembangkan organisasi eskul rohis atau rohani Islam, di mana siswa-siswi dapat belajar mengenai banyak hal tentang agama di eskul tersebut. Terima kasih. Dipersilakan para kandidat untuk menanggapi jawaban. Diberi waktu 5 menit. Kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban kandidat nomor urut 1. Dengan ini disilakan.
Baik, sebelum kita memberikan masukan, kita yang terlebih dahulu memberikan contoh agar siswa-siswi bisa mencontohi kita atau melakukannya. Terima kasih. Apakah kandidat nomor urut 1 menerima tanggapan dari kandidat nomor urut 2? Dipersilakan untuk kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2. Jadi, jawaban yang dipaparkan oleh kandidat nomor urut 2 tadi cukup bagus dan baik. Tetapi kita sebagai pengurus OSIS memang harus berkolaborasi dengan pengurus ekskul atau pembina ekskul rohis. Maka dari itu kita harus menyiapkan apa fasilitas-fasilitas dari ekskul itu sehingga membuat anggota dari ekskul rohis itu dapat merasakan kenyamanan saat bergabung di ekskul tersebut. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kandidat nomor urut 2? Kepada Bapak Ibu panelis, saya ucapkan banyak terima kasih. Acara debat kali ini saya nyatakan selesai. Dengan selesainya debat hari ini, maka berakhirlah acara pemilihan ketua OSIS kita. Pada hari ini, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi pemilihan? Nah, pemilihan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu para kandidat diberikan kesempatan untuk berkampanye. Kepada calon kandidat ketua OSIS, dengan ini saya silakan. Diharapkan kepada seluruh audiens untuk diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai calon kandidat ketua OSIS nomor urut 1 akan memaparkan visi misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 4 Sopeng sebagai organisasi maju, mandiri, adil, jujur, dan unggul dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta menjadi wadah yang mampu menampung segala aspirasi, potensi, bakat, dan keahlian siswa dengan tujuan memajukan nama baik SMA Negeri 4 Sopeng. Misi saya yang pertama yaitu mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah beserta kepengurusannya. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang berguna untuk mengembangkan bakat dan kreativitas para siswa. Dan yang ketiga, lebih aktif dalam kegiatan atau aktivitas sekolah maupun kegiatan OSIS. Moto saya yaitu bersatu dan inisiatif tinggi untuk OSIS lebih berprestasi. Sebagai calon kandidat ketua OSIS periode 2023-2024, saya bersedia memajukan dan mengharumkan nama baik SMA Negeri 4 Sopeng. Maka dari itu, pilihlah saya, pilihlah nomor urut 1 menuju Semapat Bisa, Semapat Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan visi misi, moto, dan kampanye. Visi saya yaitu menjadikan SMA Negeri 4 Sopeng sebagai sekolah yang mewadahi aspirasi, inspirasi, dan karakter siswa yang berintegritas untuk
untuk melanjutkan prestasi yang berkelanjutan. Misi saya yang pertama yaitu menjaga dan meningkatkan prestasi siswa dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Yang kedua, menciptakan organisasi yang smart, yang lebih smart, sigap, menarik, antusias, rajin, dan teliti. Dan yang ketiga atau yang terakhir, membantu mengasah bakat minat siswa dan kreatif siswa dalam menjalankan ekstrakurikuler dan akan dibantu oleh guru. Moto saya yaitu berbeda untuk bersatu, bersatu untuk tujuan bersama. Pilihlah saya demi menjadikan sekolah SMA Negeri 4 Sopeng lebih maju, karena saya yakin bahwa jiwa kepemimpinan yang baik ada pada seseorang yang mempunyai keberanian untuk mengambil langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, itulah tadi kampanye dari masing-masing calon kandidat calon ketua OSIS periode 2023-2024. Acara selanjutnya, marilah kita mendengar sambutan terakhir oleh Ketua OSIS periode 2022-2023. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 4 Sopeng, yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 4 Sopeng, dan yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan dan Bapak Ibu Guru Pembina OSIS serta Bapak Ibu Guru dan staf serta usaha dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru dan teman-teman telah memberi kepercayaan kepada saya dan beri kepercayaan kepada saya selama 1 periode yang lalu. Dan saya meminta maaf jika ada kekurangan pada masa bakti saya di periode 2022-2023. Dan saya berharap kepada calon ketua OSIS yang akan terpilih, semoga pada masa jabatannya akan lebih baik dan dengan selalu berkontribusi dengan pembina-pembina OSIS. Mungkin saya selaku Ketua OSIS periode 2022-2023 mengucapkan selamat kepada calon kandidat yang akan terpilih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, evaluasi dan kesimpulan oleh pembina OSIS kepada Bapak Muhammad Aris SPD MN selaku pembina OSIS. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
kami banggakan Bapak Ibu para panelis, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru dan tata usaha yang sempat hadir, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh anakku siswa, dan terkhusus yang kami hormati dan kami banggakan kedua kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 4 Sopeng tahun 2023-2024. Saya selaku Wakasek Kesiswaan, selaku pembina OSIS, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada kedua kandidat yang telah memperlihatkan kompetensi dan kemampuan mereka berdua dalam acara debat calon ketua OSIS. Tentunya sekolah sangat berbangga kepada anak berdua. Sekolah memiliki dua kandidat yang kami anggap sangat potensial dan berpeluang untuk menjadi ketua OSIS tahun pelajaran 2023-2024. Olehnya itu, sekolah atas nama sekolah berpesan kiranya anak kedua kandidat ini nantinya siapapun terpilih, kiranya bisa tetap berkolaborasi, bekerja sama untuk memajukan organisasi OSIS di sekolah kita ini. Kami berharap ketika kandidat nomor 1 terpilih, maka sudilah kiranya kandidat nomor 2 menjadi raja. Ketika kandidat nomor 2 terpilih, maka sudilah kiranya kandidat nomor 1 menjadi ratu. Saya kira itulah kesimpulan yang kami berikan, dan kami sangat berharap kepada seluruh siswa, Bapak dan Ibu guru juga nantinya bisa memberikan hak suaranya untuk menentukan masa depan OSIS pada masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Sidang ditutup. Para kandidat saling bersalaman. Acara selanjutnya. Istirahat. 30 menit waktu istirahat. Middle fingers for the haters. Let's only get to